Kemudian yang kedua, pasrah pada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya. Kemudian yang ketiga, merasa orang yang paling buruk dari seluruh makhluk Allah. Kemudian yang keempat, merasa tiada. Mentiada. Mentiada berarti meninggal guys. Nah, iya betul, meninggal. Maksudnya fana. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi tawadhu itu adalah lawan daripada takabur. Lawan daripada takabur. Takabur itu adalah sombong atau ujub kalau tidak kelihatan. Tawadhu itu adalah rendah hati. Rendah hati. Jadi persenannya gitu deh. Karena antara sombong dengan tawadhu, rendah hati itu, kalau seandainya sombong kita 60%, maka tawadhu kita hanya 40%. Ada sombongnya, ada juga tawadhunya. Mun tawadhu kita 80%, maka sombong kita ya sebenarnya masih ada, yaitu 20%. Makilah kadang-kadang kita tawadhu, tapi ada waktu yang naik. Ya belum tahu kau ya. 20%-nya ya jarang dimadahkan gaya, tapi ada kesang. Barang belum 100. Ya memang nak 100 payah kita. Nak 100 payah masih. Jadi gayalah ukurannya ya. Ukuran yang biasa di kalau masalah iman dan keyakinan dan tidak yakin, ya biasanya Profesor Dr. Hamka yang membagikan seperti ini. Jadi bisa dibagikan seperti yang tawadhu dengan takabur. Jadi yang pertama takabur itu, sombong itu adalah Azazil yang waktu nak disuruh sujud kepada Nabi Adam, Azazil tidak mau karena tingkatannya lebih tinggi. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan tubuhnya ya dari api. Nah, jadi dia menolak. Kemudian si Azazil itu adalah para imamnya malaikat, tinggi tingkatannya, ibadahnya luar biasa, lama agak sampai ribuan tahun, sedangkan Nabi Adam masih orang-orang baru. Nah, sehingga dia tidak menerima. Tapi sebenarnya sombong itu bersumber kepada satu penyakit deh. Nah, sombong itu sebenarnya yang menyebabkan dia nanti daan jadi sombong, ia adalah iri dan dengki. Orang yang sombong dia ndaan iri dan dengki, ndaan iri dia. Tapi kalau orang yang mun orang sombong ndaan iri kan? Nah, mun dia ndaan iri hati, maka dia jadi sombong. Contoh, misalnya kita sombong. Sombong kan berarti meremehkan orang lain. Kita meremehkan orang lain berarti sombong. Lalu orang ada di antaranya yang di bawah kita remehkan, tapi ada yang lebih hebat dari kita. Lebih hebat dari kita. Kita tidak bisa sombong dengan dia, hanya iri dan dengki. Jadi orang yang iri dan dengki artinya orang yang tidak bisa nyombongnya orang ya. Nah,
Jadi menurang ye kita iri dengan dia, umpamanya berarti kita tidak bisa sombong dengan dia. Kalah kita, kalah hano. Kalah lepel. Nah, jadi sombong itu baru bisa jadi sombong apabila di bawah lepel. Oh, nah iya dah. Sekali katis nang deh. Sekali katis. Memang inyan, kenyataan memang inyan. Maka orang iya dengan orang iya kita sombong. Tetapi dengan orang iya bukannya no iya. Kita kibau pun dan biasa ya. Kalah kita, kalah. Akhirnya kita bisa dengki dengan dia. Sebenarnya menurang penyakit sombong dan iri dengki itu saling berdekatan. Mundaan sombong dengki, mundaan dengki sombong. Jadi anaknya penyakitnya ya. Nah, sekarang kita tawadhu. Tawadhu itu adalah lawan daripada sombong. Seperti iblis, ia dengki kepada Nabi Adam. Nah, pertama yang disebut dengan tawadhu itu hakikat dari tawadhu tuh, hakikatnya. Kita ngambil yang inti-intinya. Pertama yang disebut dengan tawadhu adalah tidak menisbahkan diri pada tingkatan makom dan hal. Tidak mengaku diri berada pada tingkatan yang makom itu artinya tempat, kedudukan, makom. Kalau hal keadaan kita. Misalnya makom wali. Tidak menisbahkan diri kita pada makom wali. Walaupun kenyataan kita wali. Wali murid, wali kota. Maksudnya waliullah lah. Waliullah. Tinggi be no ye nyurang. Tapi kita tidak menisbahkan. Mangkelah di dalam kaidah dalam agama, dalam ilmu ma'rifat, barang siapa yang menisbahkan dirinya, menggelar dirinya sebagai seorang wali, mengatakan dirinya sebagai seorang wali, kata para ulama hakikat, berarti dia termasuk bukan wali. Gitu. Karena apa? Di dalam dirinya udah ada kesombongan. Lepas deh pada saat dia lepas. Mun ya masalah orang lain ngomongkannya tidak masalah. Yang penting jangan sampai dirinya sendiri yang ngomongkannya. Jangankan dengan lisan, dengan hati pun tidak boleh. Kalau dengan lisan istighfarlah dengan astaghfirullahal ghafur rahim. Tapi kalau dalam hati istighfarlah di dalam hati. Ya kadang-kadang bisa jadi macam itu gitu ya. Nyambe kalung aku tuh ya. Soalnya sih dah banyak ciri-ciri khasnya. Paham ya memang inyan, tapi be usah nak diinyankan dia. Memang inyan, tapi usah nak diinyankan, usah nak dipatenkan. Biarlah Allah aja yang mempatenkan sendiri. Kalau kita mempatenkan kan ndak masih. Ibarat perakat ini ndak lakat ya. Jadi men Allah mempatenkan, terserah dari Allah. Kemudian hal keadaan, artinya spiritual kita dapat ini, dapat itu, melihat ini, melihat itu dan sebagainya. Tinggi spiritual kita, maka kita jangan sampai menisbahkan bahwa hal yang kita alami itu dalam spiritual, ya walaupun tinggi, jangan kita menisbahkan bahwa kita berada dalam hal yang tinggi. Di situ. Artinya menjaga goresan-goresan dan pemikiran-pemikiran hati di sini. Kemudian yang kedua, pasrah pada kebenaran dan menerima dari siapapun datangnya. Jadi yang namanya kebenaran itu siapapun datangnya, maka orang yang tawaduk tetap menerima ya. Jadi dia tidak pilih ustaz ke, gurunya ke, musuhnya ke, anak kecil ke. Kalau dia menganggap bahwa ia adalah kebenaran, wajib ia anukan, jalankan.
Jadi dia tidak nunggu ustadznya, tidak nunggu imamnya, tidak nunggu gurunya. Tapi apapun bentuknya, kalau ia memang kebenaran, maka dianggap kebenaran, tidak boleh ditolak. Yo gimana gitu kan kami cenderung kepada berpendapat dan bid'ah, tapi ada madahkan orangnya madahkan bid'ah. Mana yang nak kami tuh, padahal sama-sama kebenaran. Kita pilih satu kebenaran, tidak usah pilih dua, kalak kacau. Nah, ya sama-sama benar. Yang mengatakan bid'ah ia adalah benar, yang mengatakan tidak bid'ah ia adalah benar. Orang yang mengatakan bid'ah sebenarnya dalam dirinya itu merasa takut dengan Allah, kalau nak merasa takut dengan Nabi, kalau nak nyimpang dari apa yang ditentukan Nabi. Sebenarnya kita mengakui orang ya. Orang yang mengatakan bid'ah, haram tahlil, gaya sakbanan haram dan sebagainya, bid'ah ya. Dan ada zaman Nabi katanya sebenarnya orang ye adalah takut nak nyalahi apa-apa yang ada pada zaman Nabi. Jangan sampai dilakukannya yang Nabi tidak pernah perbuat. Sebenarnya bagus orang ye. Nah, kayak orang yang berani, itu bukan bid'ah tuh, itu bukan haram masalah tahlil dan sebagainya. Itu sebenarnya ada dalilnya. Ada dalilnya tapi secara umum, bukan secara khusus. Nah, orang itu pun sebenarnya takut juga dengan Allah, dengan Rasulnya, nak nyimpang. Tapi karena keyakinannya itu bukan nyimpang, tetap dianggapnya tidak nyimpang. Sama-sama kebenaran. Nah, bagi kita tidak anak kita terima kedua-dua, maksudnya diamalkan kedua-dua. Cuma kita akui bahwa ia ada suatu kebenaran, itu pun adalah satu kebenaran. Cuma aku milih kebenaran yang itu yo dia. Gaya. Sama dengan kita kan nak tampah dua igi rumah Pak. Pilihlah salah satunya gitu. Kan ya seming bagus rumah. Untuk betaduh, acat dah bagus, sama-sama besar, sama anu. Tidak mungkinlah kita nak milih dua, pilih sikit aja. Gaya dia. Sami aja dengan dia. Sebenarnya orang lakukan ya adalah benar. Dia takut inyan. Akhirnya sampai karena takutnya tadi yang orang anggap boleh menjadi tidak boleh. Ya ada ada celang juga jadi. Tapi menurut dia seperti ialah. Nah, jadi kita harus tanggap ya, harus tanggap. Kemudian yang ketiga itu merasa orang yang paling buruk dari seluruh makhluknya. Itu dia. Apapun kedudukan kita, baik ataupun tidak di masyarakat, apa yang baik, maka jangan sampai kita menisbahkan diri kita adalah makhluk yang terbaik. Malah kita menganggap bahwa makhluk yang terburuk dari seluruh makhluk. Malah dari anjing dan babi pun kita termasuk yang terburuk. Jadi di sini ya rasa akan main rasa. Contohlah sebenarnya kita itu mun ya Allah lihatkan dosa-dosa kita, keinginan-keinginan kita, ataupun hal-hal yang tidak baik Allah lihatkan, ya sian kita yang jadi orang baik teh. Nyanda Pak. Nyan. Itu kita yo pada yang ngomong melihat kalak yang gile ya. Ujung-ujung yang kita mun kana lihatkan deh gilenya macam-macam lah. Kalau nangar yang daan baik dah mulai kita dalam hati cari parah iya apa kalau kita kena lihatkan oleh Allah itu kata Gim kan nih ya si an yang bagus kita si an yang
yang bagus. Nah, untung kita masih disembunyikan keburukan-keburukan kita oleh Allah. Siapapun dia, siapapun. Cuma orang yang betul-betul alim, dia sikitlah yang nak ditambahkan daan banyak. Yo yang daan di bawah taraf ya. Daan kana lihatkan pun terlihat. Disiakan anak. Jadi kita menganggap bahwa diri kita walaupun bagus dan sebagainya, maka kita menganggap tidak bagus karena ada celah kita yang daan jadi bagus. Oleh sebab ia kita melihat orang daan solat, daan puasa, daan apa dan sebagainya, kita menganggap walaupun kita puasa, kita solat dan sebagainya, mendapat jangan kita menganggap bahwa orang ia lebih buruk daripada kita. Boleh jadi orang yang daan puasa, daan solat lebih baik dari kita ya. Memang antuliyenya dia jelek, daan bagus, tapi di posisi lain mungkin dia bagus. Mungkin dia karab silaturahmi dengan keluarganya, mungkin dia unjuk bariknya dengan keluarganya dengan sate lebih bagus daripada kita dan sebagainya. Nah, kalau ditimbang-timbang boleh jadi kita kalah. Kan gitu deh. Nah, lebih baik ngambil kalah daripada ngambil menang. Kan ya, ia kan dia berteka-teki semuanya. Nah, oleh sebab ia kita menganggap yo mun gaya kan kita tidak peduli dengan orang yang dak solat. Ia dah lain ngagek caranya. Yang penting tanggapan kita seperti mun masalah anaknya dakwahnya tentulah kita mengajak. Tentulah mengajak. Tapi dalam mengajak jangan sampai kita menganggap bahwa kita adalah orang yang terbaik. Jangan sampai kita. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, merasa tiada. Jadi merasa tiada itu ibaratnya fana. Kita merasa tiada, misalnya fana itu kan kepada Allah, kita merasa tiada, yang ada hanya Allah. Gaya juga kita berada di masyarakat. Pada saat kita berada dengan orang-orang yang bagus, orang yang mantap, maka pada saat kita tiadakan diri kita. Bahwa kita itu adalah daan setaraf ataupun kita itu adalah di bawah taraf dia. Gitu, di bawah taraf dia. Kalau di atas taraf dia kita, nah dia kalah apa namanya? Mun ada si geeng ya kan, kalau kita tambahkan si geeng yang dolok yang kita pelajari ya, merasa tidak diperlukan. Ya catatan dia dolok si geeng ya, merasa tidak diperlukan. Nah, walaupun kita misalnya diperlukan oleh orang lain, maka kita harus menganggap merasa tidak diperlukan. Maksudnya itu tidak betul-betul salah tangkap ya, karena bahasanya bahasa kita merasa tidak diperlukan. Misalnya udah tang lalu daan khutbah aku, padahal aku kan daan kana perlukan aku tuh kayak dia berpendapat daan kana pakai pendapatnya, udah daan kana perlukan aku tuh, bukan maksudnya tuh bukan itu. Bukan yang kita omongkannya. Jadi yang merasa tidak diperlukan di situ adalah pada saat kita diperlukan oleh orang lain, banyak jasa kita, maka kita merasa tidak diperlukan, tidak banyak jasa kita terhadap orang lain gitu. Jadi tidak banyak. Mun tidak banyak, kan kita tidak banyak komentar. Coba mun banyak, merasa banyak. Lalu tiba-tiba ndak kena anokkan, tetap anok kita. Kita ndak didulikannya, ge dolo. Itu anok ndak ge didulikannya kita. Nah, ya kan merasa ya. Merasa. Jadi sama dengan merasa tiada. Coba mun kita merasa tiada, Pak.
Contohlah kita pagi di masjid yang besar misalnya di Pontianak. Kita kan biasa khutbah di situ, biasa kultum di situ umpame. Sinun kan kita merasa ndak kenal dengan orang. Tang lalu ndak kena suruh kultum, ndak kena suruh khutbah, ndak lalu kena dulikan le orang. Mun kita merasa ndak kenal atau merasa tiada, kira-kira marah ndak kira kita Pak di dalam hati kita. Ndak ke? Ndak. Tapi mun di tempat biasa kita kultum, kita tang lalu ndak kena pakai gitu. Kira-kira ada. Udah. Yang tampil tuh ya orang yang di bawah. Tapi masih kena kilaan aku tandaan. Nah, ya karena kita merasa tadi. Karena kita merasa tiada, kita merasa ade. Nah, cobalah kita mau berjalan di Jakarta, kira-kira kita yakin di yang kanal, ndak kena dulikan le orang kita berjalan deh. Pun ndak apa-apa gitu. Tapi mun kita banyak berjalan di tempat kanal, tang lalu ndak lalu orang assalamualaikum, tang ndak kena gayekan, insyaallah kita ya. Ndak nyaman. Kenapa? Karena kita merasa ade. Nah, ya. Nah, disitulah temannya fana namanya. Fana kepada lingkungan. Nah, ya. Tapi kalau kita ibaratnya yang tadi merasa tiada, kemudian merasa ada, kemudian merasa orang yang paling buruk dari seluruh makhluk, pasrah kepada kebenaran, menerima dari siapapun, tidak menisbahkan diri pada tingkatan, merasa tiada, maka itulah yang biasa disebut dengan tawadhu. Nah, jadi tawadhu. Jadi ngomongkannya senang, tapi ngamalkannya yang sulit. Nah, ya, ngomongkannya senang, mengamalkannya sulit ya. Nah, jadi ya Pak, dulu yang dapat kita sampaikan tentang tawadhu ya. Jadi kita cukupkan aja sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.